Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya Misha Rismasari Utami dengan NIM 39 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah biologi molekuler yaitu tugas CPL. Di sini saya mengambil tema bakteri E. coli. Ayo berdiskusi, apa yang akan terjadi ketika E. coli mengalami kerusakan DNA dikarenakan suatu mutagen? Apa ya? Oke, langsung saja ke pengertian apa itu E. coli. E. coli atau Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang dan memiliki sifat anaerob fakultatif. Bakteri yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae ini merupakan flora normal pada usus manusia yang juga berfungsi untuk membantu sintetis vitamin K. Keberadaan E. coli sendiri itu dalam air atau makanan dianggap berkaitan erat dan ditemukannya bibit penyakit pada pangan. Bakteri ini memproduksi enterotoksin dan memiliki peran terhadap penyakit diare yang telah diketahui secara luas. Di sini ada jenis mutagen bermutasinya ada 3. Yang pertama ada mutagen fisika, yang kedua ada mutasi biologi, terus yang terakhir yaitu mutagen kimia. Di bagian mutagen fisika menyebabkan berupa radiasi sinar-sinar dari unsur-unsur radioaktif, contohnya suhu tinggi, sinar ultraviolet, dan sinar X. Untuk mutasi biologi berupa organisme seperti virus dan bakteri. Beberapa fag dapat menyebabkan mutasi melalui integrasi DNA fag ke dalam genom E. coli. Dan yang terakhir ada mutagen kimia, itu berupa asam nitrit, agen alkilase, dan benzopyrene. Setelah terpapar, pasti E. coli itu akan mengalami beberapa efek atau beberapa akibat. Yang pertama itu ada rusaknya DNA. Radiasi penion seperti sinar X dapat memutuskan satu atau kedua rantai DNA. Beberapa mutagen kimia seperti agen alkilasi menyebabkan perubahan struktur basa DNA sehingga tidak dapat dikenali oleh enzim replikasi. Terus yang kedua ada kematian sel. Jika kerusakan DNA terlalu parah dan tidak dapat diperbaiki, kemungkinan itu E. coli akan mengalami kematian. E. coli itu memiliki mekanisme perbaikan DNA seperti mismatch repair, nucleotide expansion repair, dan SOS response untuk memperbaiki kerusakan DNA. Terus yang ketiga ada konsekuensi evolusi. Jika mutasi tidak mematikan dan diwariskan, ini dapat berkontribusi pada variabilitas genetik dalam populasi E. coli, dapat memungkinkan evolusi dalam menghadapi tekanan lingkungan seperti kehadiran antibiotik atau perubahan kondisi lingkungan. Implikasi yang terjadi itu ada beberapa efek. Yang pertama ada efek pada tingkat seluler. Terdiri dari kematian sel, stres seluler, dan aktivitas sistem perbaikan DNA. Terus yang terakhir ada gangguan fungsi DNA. Untuk kematian sel itu pasti kerusakannya DNA yang parah, seperti putusnya rantai ganda atau akumulasi mutasi yang tidak dapat diperbaiki. Nah, itu bisa menyebabkan kematian sel. Terus yang kedua itu ada stres seluler dan aktivasi sistem perbaikan DNA. E. coli akan mengaktifkan mekanisme perbaikan DNA seperti SOS response ketika mendeteksi kerusakan DNA. Yang ketiga itu ada gangguan fungsi protein. Mutasi pada gen penkode protein dapat menyebabkan produksi protein yang tidak fungsional atau beracun yang dapat mengganggu metabolisme, replikasi, atau resistensi sel. Terus efek yang kedua itu efek pada populasi. Yang pertama itu ada variabilitas genetik. Mutasi itu dapat memperkenalkan variasi genetik dalam populasi yang berkontribusi pada adaptasi evolusioner terhadap tekanan lingkungan seperti antibiotik. Terus yang kedua itu ada meningkatkan resistensi antibiotik. Mutasi pada gen target antibiotik pompa efflux atau mekanisme resistansi dapat membuat E. coli lebih
tahan terhadap antibiotik sehingga berkontribusi pada masalah resistensi obat. Terus yang ketiga itu ada kegagalan kompetisi. Jika mutasi merugikan seperti yang mengurangi efisiensi metabolisme, E. coli itu akan E. coli itu dengan kerusakan genetik dapat kalah bersaing dengan sel sehat dalam populasi yang sama. Terus yang ketiga itu ada implikasi dalam penelitian dan aplikasi bioteknologi. Dalam aplikasi bioteknologi itu sendiri, seperti produksi protein rekombinan menggunakan E. coli, kerusakan genetik dapat menyebabkan penurunan produksi protein yang diinginkan. Kerusakan DNA dapat digunakan sebagai alat atau mempelajari fungsi gen melalui mutagenesis di laboratorium, memungkinkan pemahaman lebih baik tentang regulasi gen dan adaptasi mikroba. Jenis repair apa yang dapat diterapkan pada E. coli? Yang pertama itu perbaikan mismatch. Perbaikan mismatch itu ada kerusakan yang ditangani itu kesalahan pasangan basa selama replikasi DNA, misalnya A berpasangan dengan G. Terus untuk mekanisme itu, sistem ini melibatkan protein MUTS, MUTL, dan MUTH yang terdeteksi mismatch memotong segmen DNA yang salah. Terus mensintesis ulang segmen tersebut menggunakan DNA rantai lain sebagai template. Untuk efeknya itu mengurangi tingkat mutasi selama replikasi DNA. Terima kasih, cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Selamat menonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.